Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Zainab Ombujaina SHMH dan tim saya Intan Nurina Septiniara SHMH. Kami adalah dosen tetap Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Bandar Lampung. Di Universitas Bandar Lampung, saya sebagai Kepala Pusat Studi Kajian Narkoba yang sering disebut dengan PSKN. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mata kuliah kriminologi dan viktimologi, di mana terdiri dari materi, tugas, UTS, dan UAS. Untuk pembagian materi akan kami berikan secara bergantian sesuai dengan RPS. Untuk pembagian tugas akan diberikan pada pertemuan kedua dan akan dikumpulkan pada pertemuan ke-8. Pelaksanaan ujian tengah semester akan kita lakukan pada minggu ke-8 dengan dua cara, yaitu online dan offline. Pada pertemuan ke-16, kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Kita akan melaksanakan dengan dua cara, yaitu online dan offline. Baiklah, sebelum saya memberikan materi pada perkuliahan kita hari ini, saya akan memaparkan tentang rencana pembelajaran semester sebagai berikut. Baik, rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah kita kriminologi dan viktimologi. Pada pertemuan pertama kita bahas tentang kriminologi. Untuk sesi pertama ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang definisi ilmu kriminologi, faktor-faktor yang memicu perkembangan kriminologi, kemudian objek studi kriminologi, ruang lingkup kriminologi, dan yang terakhir tentang tujuan kriminologi. Pada pertemuan kedua, yaitu tentang pembahasan perkembangan teori kriminologi. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang sejarah perkembangan teori kriminologi dan statistik kriminologi. Untuk pertemuan ketiga, kita bahas tentang aliran-aliran kriminologi. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat memahami tentang aliran klasik, aliran neoklasik, dan aliran positif. Kita lanjut pada pertemuan keempat, kita bahas tentang teori-teori kriminologi, di mana mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang burn kriminal, fisik kriminal, natural crime, body type teori, dan yang terakhir tentang penjelasan biologis dan sosiologis atas kejahatan. Pertemuan kelima, kita bahas tentang teori-teori penyimpangan budaya atau culture defense teori. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang social discretion teori, kemudian differential association teori, dan yang terakhir social disorganization teori. Kemudian pada pertemuan ke-6, kita bahas tentang social control, di mana mahasiswa dapat memahami tentang social burn, kemudian self-control teori, kemudian technique of naturalization, kemudian personal and social control, dan yang terakhir tentang containment teori. Pada pertemuan ke-7, kita bahas tentang teori-teori di mana perspektif lainnya diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang labeling teori, konflik teori, dan yang terakhir radikal kriminologi. Pada pertemuan ke-8 kita melaksanakan ujian tengah semester. Kita akan melaksanakan dengan dua cara, online dan offline. Kita lanjut materi pertemuan ke-9, kita bahas tentang viktimologi. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang pengertian dan ruang lingkup viktimologi, kemudian hubungan viktimologi dengan kriminologi, kemudian azas-azas perlindungan bagi korban, kemudian kedudukan saksi dan korban, dan yang terakhir, tujuan perlindungan hukum. Pada pertemuan ke-10, kita bahas tentang perlindungan hukum saksi dan korban, di mana mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang perlindungan hukum saksi dan korban, kemudian perlindungan hukum bagi pihak-pihak lainnya. Kita lanjut pada pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 ini kita membahas tentang pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban, di mana mahasiswa dapat mempelajari dan meyakini ICCPR, kemudian pandangan HAM
Indonesia, kemudian partikularisme dan universalism, dan yang terakhir tentang urgensi perubahan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada pertemuan ke-12, kita bahas tentang efektivitas perlindungan saksi dan korban, di mana mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mempelajari tentang efektivitas perlindungan saksi dan korban, kebijakan kriminal perlindungan saksi dan korban, dan tentang kepastian keadilan hukum. Pada pertemuan ke-13, kita bahas tentang perspektif perlindungan saksi dan korban, di mana mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mempelajari tentang upaya perlindungan saksi dan korban, kemudian perspektif perlindungan saksi dan korban dalam alternatif dispute resolution. Pada pertemuan ke-14, kita bahas tentang perspektif penegakan hukum saksi dan korban, di mana mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mempelajari tentang penegakan hukum saksi dan korban, dan penegakan hukum pidana saksi dan korban. Kita lanjut pertemuan ke-15, kita bahas tentang lembaga perlindungan saksi dan korban, di mana mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mempelajari tentang peranan lembaga perlindungan saksi dan korban, peranan whistleblower, kuantitas dan kualitas LPSK, kemudian LPSK di berbagai negara berkembang. Dan yang terakhir, pertemuan ke-16, kita akan melaksanakan ujian akhir semester, di mana kita lakukan dengan dua cara, yaitu online dan offline. Demikianlah untuk rencana pembelajaran semester sudah saya sampaikan. Semoga kalian dapat mengikuti pelajaran perkuliahan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.